Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan menceritakan tentang cerpen yaitu Pohon Jodoh karya S. Prasetyo Utomo. Cerita ini bermula dari sosok Abah, seorang laki-laki yang meninggalkan keluarganya, Umi dan putri mereka yakni Zahra. Dia meninggalkan keluarganya selama 10 tahun lamanya. Mengapa dia meninggalkan keluarga selama itu? Karena dia ingin mencari ketenangan batin dan akhirnya menetap dan mengabdi sebagai ustadz di sebuah pesantren tua yakni Lembah Bayang-Bayang di lereng gunung. Di pesantren itu terdapat pohon tua yang dikenal sebagai pohon jodoh. Kenapa bisa dikenal sebagai pohon jodoh? Karena dia tuh tidak pernah tumbuh dan tidak pernah mati. Lalu Abah merenung di bawah pohon jodoh itu sambil memikirkan putrinya yakni Zahra. Sekarang kembali ke waktu Umi di kota. Setelah 10 tahun lamanya tanpa kabar dan tanpa kepastian, akhirnya Umi memutuskan untuk mencari Abah. Kenapa baru mencari Abah selama 10 tahun ditinggal? Karena pas itu tuh pas Umi lagi jaga toko, Umi kerap digodai oleh seseorang laki-laki yaitu Juragadul. Juragadul itu berkata, kau masih ingin menunggu suamimu tanpa kabar, tanpa nafkah itu, mending ceraiin dia dan bersamaku. Lalu biasanya Umi menjawab pertanyaan dia, tapi kali ini dia hanya diam saja. Sebelum pergi mencari tahu keberadaannya Abah, ia memutuskan untuk pergi ke rumah mertuanya, ibu dari Abah. Kali ini ibunya itu tahu bahwa Umi mencari kali ini ibu tahu apa yang dicari sama menantunya. Ibu itu berkata, aku tahu apa yang kamu cari. Biasanya kamu mampir ke rumahku, tapi kali ini suasananya beda. Dan akhirnya Umi terkejut sama apa yang ibu omongin. Lalu ibu memberitahu tempat tinggal Abah sekarang. Setelah akhirnya Umi tahu tempat tinggal Abah sekarang, ia memutuskan untuk pergi ke sana. Setelah ia pulang, keesokan harinya di pagi hari, subuh hari, ia melakukan perjalanan ke stasiun diantarkan oleh Zahra. Sampai di sana, Zahra tuh ingin ikut sama Uminya untuk bertemu sama abahnya juga, tetapi Uminya bilang kayak masih ada sesuatu yang harus ia bicarakan secara pribadi sama abahnya sendiri. Lalu setelah perjalanan yang panjang dan melelahkan, Umi akhirnya tiba di sore hari. Ia tiba di pesantren, tetapi dia tidak langsung kayak menemui Abah, tetapi ia berdiri lama di bawah pohon jodoh itu. Ia merasakan kegelisahan dan kekhawatiran. Setelah lama ia berdiri di sana, pada maghrib pun tiba. Ia memutuskan untuk sholat di masjid. Ketika ia masuk ke masjid, ia melihat ada sosok imam yang ia kenal sedang memimpin sholat maghrib, dan ia mengetahui itulah Abah. Setelah ia sholat dan semua murid-murid pesantren selesai sholat dan keluar dan saling kepada Abah, akhirnya Abah selesai berdoa dan menoleh ke belakang. Ia terkejut dan melihat ada seorang wanita yang ia kenal, yakni istrinya. Abah berkata banyak, akhirnya Abah mendekati dan memeluk erat Umi. Ia merindukan Umi selama bertahun-tahun. Setelah panjang, setelah itu sholat isya, akhirnya Abah mengajak Umi bertemu dengan Kiai Sepuh. Kiai Sepuh itu yang punya pesantrennya. Setelah di hadapannya Kiai Sepuh, akhirnya Abah menjelaskan kenapa ia ingin
tinggal di sini karena ia mendapatkan ketenangan batin, lebih damai dan sunyi. Dan ia tidak ingin kembali ke rumah karena menemukan kehidupan yang baru. Dan Abah tuh berharap bahwa Umi dapat mengikhlaskan apa keputusan Abah. Lalu dari situ Umi tidak berkata apa-apa, hanya terkejut. Dan keesokan harinya di pagi hari Umi ingin menyampaikan bahwa ia ingin bercerai dengan Abah, tetapi dia tuh masih merenungi apa yang dia mau bicarain, dan dia kembali ke pohon jodoh itu. Merenung. Setelah itu Abah melihat dan mendekati Umi dan berkata, apa ada yang ingin kamu sampaikan lagi? Tetapi Umi hanya bilang, tidak, aku hanya ingin melihatmu dalam keadaan sehat. Aku mohon diri, doakan aku dan Zahra agar dapat mendapatkan ketenangan sepertimu. Selesai. Pesan moral. Pesan moralnya itu, keikhlasan adalah bentuk cinta yang paling dalam. Asik. Tutup dulu dong. Oh ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.